Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dr. Iqbal Laksana yang tentunya akan memberikan informasi seputar kesehatan yang bersumber dari sumber-sumber yang kredibel dan juga tentunya bebas dari yang namanya hoax. Belakangan ini jagat sosial media dihebohkan akan adanya kasus rabies yang menimpa seorang anak di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Dalam video yang beredar, penderita rabies ini sudah takut terhadap air atau yang namanya hidrofobia. Nah, tetapi dalam video kali ini saya tidak akan membahas kasus tersebut mengingat keluarga pasien juga sedang dalam keadaan berduka. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa itu virus rabies, bagaimana cara penularannya, dan juga bagaimana cara menghindari agar kalian terhindar dari penyakit rabies ini. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas apa itu rabies. Penyakit rabies ini disebabkan oleh virus rabies yang ditularkan melalui hewan yang sudah terinfeksi oleh virus rabies. Virus rabies ini akan menyerang sistem saraf pusat yang menjadikan seseorang itu akan mengalami kejang dan juga hidrofobia atau ketakutan terhadap air. Jika biasanya kita tahu bahwa gigitan anjing bisa menularkan rabies, ternyata ada hewan lain juga loh yang bisa menyebabkan infeksi virus rabies. Hewan tersebut diantaranya ada kucing, monyet, dan juga kelelawar. Ternyata virus rabies ini tidak hanya ditularkan melalui gigitan, melainkan melalui cakaran hewan yang sudah terinfeksi rabies itu. Nah, virus rabies ini bisa ditularkan apabila adanya luka terbuka bertemu dengan air liur maupun jaringan hewan yang sudah terinfeksi virus rabies sebelumnya, yaitu dengan gigitan dan juga cakaran. Di Indonesia sendiri kasusnya cukup banyak, biasanya akibat gigitan anjing. Pada tahun 2015 hingga 2019 dilaporkan sebanyak 400.000 kasus rabies dan 544 pasien yang mengalami rabies berakhir dengan meninggal dunia. 5 provinsi dengan kematian terbanyak akibat rabies ada Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan juga Kalimantan Barat. Bahkan pada tahun 2019 dilaporkan adanya KLB atau kejadian luar biasa akibat rabies di daerah Dompu, Nusa Tenggara Timur. Gejala awal dari penyakit rabies ini susah dibedakan dengan penyakit demam biasa karena gejalanya hampir mirip, yaitu demam, mual, muntah, diare, pusing, dan juga lemas. Begitu sudah masuk dalam fase selanjutnya atau stadium selanjutnya di mana penderita sudah mengalami yang namanya kejang, kaku otot, bahkan hidrofobia atau ketakutan terhadap air. Mengapa pasien rabies memiliki ketakutan terhadap air padahal air tidak akan memberikan dampak yang berbahaya bagi tubuh? Nah, sebenarnya penderita rabies ini tidak takut terhadap air, namun karena kejang otot, terutama pada otot-otot saat menelan, dan juga penderita rabies ini akan mengeluarkan air liur yang sangat banyak, yang mau tidak mau harus ditelan, dan itu menimbulkan rasa sakit yang amat sangat sakit, sehingga akan menimbulkan kesan bahwa ketika diberikan air atau disuruh minum, pasien sudah ketakutan, sudah khawatir akan rasa sakit yang tidak tertahankan apabila menelan air, sehingga muncullah istilah hidrofobia atau ketakutan terhadap air jika disuruh minum air. Nah, ketika sudah muncul kejang maupun hidrofobia, biasanya prognosisnya akan buruk atau outputnya akan buruk, yang bisa terjadi yaitu koma bahkan meninggal dunia. Nah, kebanyakan pasien meninggal dunia ini akibat adanya paralisis atau kelemahan atau kelumpuhan pada otot-otot pernafasan akibat serangan virus rabies ini. Dok, bagaimana caranya agar kita terhindar dari virus rabies? Yang harus kalian lakukan agar terhindar dari infeksi virus rabies yaitu yang pertama, jika kalian memiliki hewan peliharaan di rumah, baik anjing, kucing, maupun monyet, ataupun kelelawar, yang harus dilakukan adalah divaksinasi rabies.
tentunya kalian juga harus dilakukan vaksinasi rabies. Nah, yang kedua yaitu hindari berinteraksi dengan hewan liar seperti anjing liar, kucing liar, kera maupun kelelawar, karena kita tidak menjamin bahwa hewan liar tersebut bersih dari infeksi virus rabies. Yang terakhir yaitu ketika kalian mengalami luka akibat serangan hewan seperti digigit hewan kucing, anjing maupun kera, kelelawar atau dicakar, yang harus kalian lakukan adalah membersihkan luka tersebut dengan menggunakan air mengalir selama 10 menit. Lalu aplikasikan, beri povidone iodin atau betadine. Setelah itu kalian harus cepat-cepat datang ke fasilitas kesehatan untuk menemui dokter dan untuk mendapatkan pengobatan yang lebih dini agar terhindar dari infeksi virus rabies. Cukup sekian edukasi kali ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian semua agar lebih banyak orang yang teredukasi, tentunya terbebas dari infeksi serangan virus rabies. Apabila kalian ada pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe video ini. Nah, saya Dr. Iqbal Laksana pamit undur diri. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Dadah.